Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang kelainan atau penyakit pada sistem pencernaan. Masih di tema 3 ya anak-anak, makanan sehat. Kemarin kan kita sudah belajar tentang organ-organ pada sistem pencernaan. Ada apa saja ya? Ada mulut, kemudian kerongkongan, kemudian lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sekarang kita akan belajar tentang kelainannya atau penyakit pada sistem pencernaan. Yang pertama ada MAH. Nah, MAH ini penyakit yang umum ya, sering kita ketahui. Ditandai dengan gejala lambung atau ulu hati terasa perih dan mual. Nah, penyakit MAH ini biasanya disebabkannya tuh karena makan yang tidak teratur, misalnya sarapan yang harusnya jam 8 atau jam 7 misalnya kalian tidak makan atau tidak sarapan dulu, makannya nanti jam 12 atau jam 1. Itu akan menyebabkan penyakit MAH. Nah, penyakit MAH ini diakibatkan karena asam lambung yang naik atau asam lambung yang tinggi, karena asam lambung terus diproduksi sementara makanan yang masuk ke dalam lambung tidak ada. Nah, penyakit MAH ini juga bisa dipicu oleh makanan yang pedas, kemudian makanan yang asam, makanan yang mengandung kafein tinggi seperti kopi, juga dapat dipicu dari minuman beralkohol. Nah, jadi kalau lambung yang penderita MAH itu seperti ini ya. Jadi dia ada kayak luka-lukanya, ada kayak korengnya, karena luka-luka ini tuh diakibatkan oleh asam lambung yang tinggi yang mengikis daerah lambung. Nah, kalau yang ini lambung sehat ya. Kalau yang lambung sehat ini dia bersih. Oke, setelah MAH ada lagi usus buntu. Nah, usus buntu itu ditandai dengan sakit pada perut sebelah kanan bawah dan disertai dengan demam. Nah, usus buntu juga bisa karena makanan yang masuk ke dalam usus kita itu tidak bersih atau makanannya padat dan tidak bisa dicerna, seperti biji cabai ya, kemudian biji jambu atau makanan yang kotor, itu bisa membuat kita usus buntu. Nah, usus buntu itu sebenarnya nama organ ya, organnya namanya usus buntu atau umbai cacing. Nah, nama penyakitnya itu radang usus buntu. Nah, disebabkan karena makanan yang masuk ke appendix atau ke dalam umbai cacing. Nih, ini umbai cacing ya. Nah, ini usus buntu nih namanya. Nah, makanan yang masuk ke dalam usus buntu ini atau yang masuk ke dalam appendix ini mengalami pembusukan. Nah, dia ngebusuk di sini makanannya tuh kalau makanannya kotor dan tidak bisa dicerna. Kemudian terjadilah radang appendix. Ini kalau misalnya appendixnya normal, yang sehat, yang tanpa usus buntu yang sehat. Kalau yang ini yang mengalami usus buntu atau radang appendix. Nah, selanjutnya setelah usus buntu ada sembelit. Nah, sembelit itu susah buang air besar ya. Kalau misalnya kalian pernah mengalami susah BAB, kemudian BAB-nya atau tinjanya keras. Nah, itu disebabkan karena makanan yang kita makan itu kurang berserat sehingga penyerapan airnya pun berkurang. Nah, kenapa? Karena makanannya itu tidak berserat. Akibatnya sisa makanan menjadi padat sehingga sulit dikeluarkan. Jadi kalau kalian makan makanan yang tidak sehat, makan makanan yang kurang serat, maka kondisinya akan seperti ini. Kalau ini normal ya, kalau feses normal itu tidak padat juga tidak cair. Tapi kalau misalnya feses yang mengalami sembelit, tinja yang mengalami sembelit, ya akan keras dan susah dikeluarkan. Seperti itu. Itu sembelit. Kebalikan dari sembelit adalah diare. Kalau tadi sembelit itu susah buang air besar, kemudian karena tinjanya mengeras. Kalau diare adalah penyakit yang penderitanya menjadi sering buang air besar. Nah, kondisi tinjanya seperti apa? Kondisi tinjanya encer. Nah, terjadi karena apa? Biasanya terjadi di usus halus karena terganggunya penyerapan air dari makanan. Karena apa sih disebabkannya? Karena makanan dan minuman yang terpapar virus, bakteri, atau parasit. Jadi, makanan yang kotor bisa bikin kita mencret, diare itu sambil mencret ya. Jadi,
tinjanya itu encer atau fesesnya itu encer, dan frekuensi buang air besarnya pun sering, jadi berkali-kali dalam sehari, bisa 5 kali, bisa 4 kali buang air besar, dan tekstur dari tinjanya pun encer, itu diare ya. Nah ini kalau yang normal itu tanda panah ini mengartikan penyerapan air, jadi kalau yang normal itu airnya diserap dengan baik dan diedarkan ke seluruh tubuh. Tapi kalau yang diare, ini airnya tidak diserap. Jadi airnya itu tetap ada pada makanan dan tetap ada pada zat sisa tinja. Sehingga ketika airnya nggak bisa diserap, maka tekstur dari tinja ini atau tekstur dari feses ini akan encer, dan ketika dikeluarkan pun akan ya encer ya, akan berupa tinja yang encer. Nah, itu diare. Kemudian yang selanjutnya ada wasir. Nah, ambeien atau wasir adalah pembengkakan pembuluh darah balik atau vena di daerah sekitar anus. Ditandai dengan feses yang disertai darah. Jadi, ambeien ini, wasir ini adalah pembengkakan pembuluh darah. Nah, kalau ini yang normal ya. Ini yang normal nih. Yang normal itu dia tidak ada pembengkakan pembuluh darah. Nah, ini pembuluh darah nih. Ini pembuluh darah vena. Pembuluh darah balik. Kalau misalnya yang wasir, dia ada pembengkakan di sekitar pembuluh darah di daerah anus. Nah, jadi kalau ada pembengkakan pembuluh darah itu seperti urat ya. Ketika ada feses yang masuk ke anus, maka pembuluh darah ini akan pecah dan kemudian akan disertai pendarahan. Jadi kalau yang wasir itu dia tinjanya atau BAB-nya disertai darah yang berwarna merah segar. Dapat diakibatkan karena apa? Karena terlalu banyak duduk, terlalu banyak mengejan tuh ngeden ya. Kemudian konstipasi akut atau sembelit akut yang tadi kalau misalnya kita penyakit sembelit tapi sembelitnya itu parah banget, itu bisa menyebabkan wasir atau pendarahan pada anus, seperti itu, pendarahan pada feses. Nah, gimana sih Bu caranya biar kita tetap sehat? Kemudian cara menjaga kesehatan organ pencernaan. Yang pertama, makan makanan bergizi, kemudian makan bergizi ini yang 4 sehat 5 sempurna ya, dan minum air putih yang cukup, serta kurangi makanan yang instan, junk food, kayak gitu. Kemudian makanan pedas, asam, makanan yang tinggi kafein itu dikurangi, makanan yang apalagi yang kotor, yang tidak higienis itu harus dikurangi ya. Dan yang terakhir, berolahraga secara teratur. Seperti itu ya anak-anak. Nah, sekian penjelasan dari Ibu. Kalau ada yang tidak mengerti boleh ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.